Perkenalkan, nama Tuhan Ardian Rohman dengan NIM 24050072424 dari Prodi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik. Saya Aurelia Tendri Veterini dari Prodi S1 Teknik Sipil dengan NIM 096. Kami dari kelompok 9 akan melaksanakan sosialisasi atau edukasi tentang SDGs poin ke-9, yaitu inovasi, industri, dan infrastruktur. Yuk saksikan terus! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Emas sekalian. Mohon maaf, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Boleh. Ya, boleh. Sebelumnya saya dari kelompok 9 dengan partner saya Ardian Rahman ingin menjelaskan tentang SDGs yang ke-9, beton ramah lingkungan. Yang kedua ada menurunkan emisi karbon hingga 30%, dan yang terakhir adalah daya tahan tinggi. Permisi Mas, saya Ardian Rohman. Ini aku akan melanjutkan poster yang sudah disampaikan dari rekan saya tadi. Nah, untuk di sini tuh ada manfaat inovasinya Mas. Untuk manfaat inovasi itu ada ekonomi, kan biaya perawatan jangka panjang. Terus untuk lingkungan itu mengurangi eksploitasi sumber daya alam. Terus untuk sosial, pembangunan yang memberi manfaat bagi generasi sekarang dan yang akan mendatang. Kami dari kelompok 9 menyiapkan sebuah responden yang berisi 10 pertanyaan. Nah, 10 pertanyaan tersebut bertemakan tentang membangun masa depan yang berkelanjutan dengan kontribusi teknik sipil melalui inovasi material dan teknologi ramah lingkungan. Di sini sasaran kami adalah mahasiswa S1 Teknik Sipil. Bisa dilihat di sini semua responden yang mengisi adalah dari prodi mahasiswa S1 Teknik Sipil. Di sini kami mendapatkan 13 responden yang telah menjawab 10 pertanyaan dari kami. Kita akan membahas pertanyaan mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu apakah SDGs memiliki 17 tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2030? Di sini 13 responden menjawab iya, yang berarti mereka semua paham dengan apa yang kami sosialisasikan. Pertanyaan yang kedua, apakah teknik sipil hanya membangun jembatan, gedung, atau jalan? Kemungkinan di sini kita kurang memaparkan apa saja tugas ataupun job desk dari seorang insinyur sipil. Di sini masih banyak yang menjawab tidak, padahal tugas teknik sipil tidak hanya membangun jembatan, gedung, atau jalan, tetapi juga bisa berinovasi tentang material yang ramah lingkungan seperti yang kita sosialisasikan pada kali ini. Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah limbah plastik dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran aspal jalan? Jawabannya adalah iya. Sesuai dengan tema kami, inovasi di bidang infrastruktur. Nah, di sini ada limbah plastik yang dapat dimanfaatkan sebagai campuran aspal. Semuanya menjawab iya, yang berarti saat kita mensosialisasikan, kami sudah memaparkan materi dengan jelas. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, apakah aspal plastik lebih tahan lama dan jarang retak dibanding aspal biasa? Menurut penelitian Dwi Jayanti, Jovina, dan Ansusanto tahun 2024. Di sini semua responden menjawab iya dan benar adanya memang aspal dari sampah plastik lebih tahan lama dan jarang retak dibanding aspal biasa. Selanjutnya, apakah Kementerian PUPR telah menerapkan teknologi aspal plastik di beberapa jalan nasional? Di sini ada 12 responden menjawab ya dan 1 responden menjawab tidak. Berikutnya, apakah BIM, IoT, dan robotika banyak digunakan dalam proyek teknik sipil saat ini? Dan jawabannya adalah iya. Aplikasi-aplikasi seperti BIM, IoT, dan robotika sekarang banyak digunakan dalam proyek teknik sipil untuk mempermudah pekerjaan dari insinyur sipil untuk meng-cross-check bangunan, seperti SAP juga sudah banyak yang menggunakan, lalu Civil 3D untuk pembangunan jalan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, apakah beton ramah lingkungan atau green concrete memanfaatkan bahan daur ulang? Ya, betul. Beton ramah lingkungan itu memanfaatkan bahan daur ulang seperti apa yang kita sosialisasikan pada responden-responden dan saudara-saudara yang kita wawancarai.
Berikutnya, apakah penggunaan beton hijau dapat menurunkan emisi karbon hingga 50% dibanding beton biasa? Seharusnya iya. Tetapi di sini masih banyak responden kami yang menjawab tidak. Mungkin kami kurang jelas dalam mensosialisasikannya, ataupun responden kami yang masih kurang paham tentang beton hijau yang dapat menurunkan emisi karbon hingga 50%. Kemudian, apakah keterbatasan dana menjadi salah satu hambatan dalam penerapan inovasi berkelanjutan di bidang teknik sipil? Ya, benar. Jawabannya adalah iya. Karena untuk penerapan inovasi berkelanjutan masih memerlukan banyak dana seperti dana penelitian, dana perencanaan, serta dana pelaksanaan. Sementara di bidang ini masih mengalami keterbatasan dana untuk penerapan inovasi keberlanjutan. Dan yang terakhir, apakah kontribusi teknik sipil terhadap pencapaian SDGs sangat besar dan nyata? Ya, betul. Karena teknik sipil tugasnya tidak hanya membangun jembatan, membangun rumah, membangun jalan, tapi juga dapat berinovasi seperti tadi, berinovasi dalam material yang ramah lingkungan seperti beton hijau, lalu seperti aspal dari limbah plastik, dan masih banyak lagi. Sekian dari kelompok 9, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.